Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih mengkaji kitab Safinatun Najah. Kita sampai pada bab pengertian dari niat dan tertib. Insya Allah kita tambahi dengan pembahasan tentang air. Kemudian langsung saja, faslun an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnah wa waqtuha inda haslil awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin, yang artinya niat adalah sengaja melakukan sesuatu sambil bersamakan dengan melakukan perkara itu. Adapun tempat niat itu di dalam hati, sedangkan mengucapkan dengan lisan alias bersuara itu berhukumnya sunnah. Mengenai waktunya niat adalah ketika membasuh permulaan bagian wajah. Jadi tadi video kemarin sudah kita bahas tentang kapan waktunya niat. Jadi niat di sini adalah bersamaan dengan melakukan pembasuhan wajah yang pertama. Kita mulai ya. Untuk pengucapannya itu di dalam hati. Kalau kita ada di kamar mandi misalkan, tempat WC, itu kita disunahkan untuk niatnya itu ada di dalam hati saja. Kenapa? Karena mengucapkan lafadz Allah itu kita dilarang untuk mengucapkan atau mengeluarkan suara yang berlafadzkan Allah atau Al-Quran di dalam kamar mandi, itu hukumnya haram, tidak boleh. Maka niatnya hati kita ya, ketika mengucapkan niat untuk berwudu hanya di dalam hati saja ya, tidak usah disuarakan, dikeluarkan suaranya tidak usah, cukup di dalam hati. Kemudian kalau di tempat yang lain, misalkan di tempat wudhu, khusus tempat wudhu, bukan tempat untuk kencing, bukan tempat untuk pokoknya dinamakan kamar mandi lah. Di luar kamar mandi itu ada tempat khusus untuk berwudhu, misalkan di tempat khusus tempat wudhu. Kalau di rumah kita, di keran yang bagian cuci piring gitu misalkan, pokoknya di luar kamar mandi itu kita disunahkan untuk mengucapkannya. Jadi niatnya tadi itu kita lafadzkan, kita suarakan, kira-kira terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, itu hukum daripada membaca niat. Jadi niat tadi itu dimulai dari permulaan mengusap bagian wajah itu ya. Terus saya tambahi yaitu tentang air. Air untuk berwudu itu terbagi ada dua macam. Air itu ada yang dikatakan air sedikit, terus ada air banyak. Apa sih air sedikit itu? Air sedikit yaitu air yang belum mencapai 2 kolah. Air yang belum mencapai 2 kolah itu namanya air sedikit. Kemudian air banyak yaitu air yang sudah mencapai 2 kolah atau lebih. Kira-kira seberapa sih air 2 kolah itu? Maksudnya air yang banyak yaitu mencapai 2 kolah, kurang lebih kalau dihitung dalam liter sekitar 245 liter. Kalau dihitung dari segi tempat
itu kira-kira 60 cm, 60 cm panjangnya, lebarnya, tingginya kira-kira 60 cm. Nah, itu disebut air banyak. Air sedikit itu bisa najis sekalipun tidak berubah kalau terkena najis. Misalkan kecipratan air kencing kita, air sedikit, nah itu bisa menyebabkan najis. Kalaupun air banyak itu tidak bisa najis kecuali apabila rasa, warna, dan baunya itu tidak berubah. Misalkan kita punya air banyak, kemudian sudah paham ya, air banyak ya. Air banyak maksudnya yaitu lebih dari 245 liter, atau kalau dihitung dari tempatnya itu kira-kira 60 cm. Panjang, lebar, tinggi itu semuanya 60 cm atau lebih ya. Paling sedikit 2 kolah yaitu air banyak yaitu 60 cm. Jadi kalau air banyak itu kejatuhan najis, itu tidak menjadikan air tadi itu najis, tapi dengan syarat rasa, warna, dan baunya itu tidak berubah ya. Kalau dari salah satu ini berubah maka dihukumi najis. Lain dengan warna-warnanya baju kita, biasanya baju ada yang suka luntur, atau warna pewarni dari kertas misalkan, nah, warnanya berubah dari kertas tersebut, maka tidak dikatakan najis ya, karena perubahan warnanya tadi itu bukan dari asal dari najis tersebut. Misalkan seperti berak kita, maaf ya, berak kita kan warnanya kuning, nah terus kejatuhan banyak berak, misalkan kita buang air di kamar mandi tapi bukan di WC nya tapi di tempat airnya tadi, air banyak tadi, ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, berubah warnanya, berubah warna dengan warna kuning, maka air tersebut menjadi najis. Nah, itu saja ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan komen, insya Allah saya akan jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.